Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Semoga dilimpahkan rezeki dan disehatkan. Oke teman-teman, di depan saya ini ada sebuah komponen dari elektronik. Oke, untuk bentuknya seperti ini, dan ini ada beberapa kode atau tulisan di dalamnya sini, di bagian sini. Oke, untuk alat ini, jika teman-teman suka elektronik atau hobi elektronik, ini pasti sudah paham. Oke, ini adalah alat penyearah atau menyalurkan arus ke satu arah saja, ke sini. Oke, tidak sebaliknya, tidak dari sini ke sini. Jadi intinya untuk penyaluran dari sebuah arus itu ada yang positif dan negatif. Untuk jalannya sebuah arus atau jalannya sebuah kelistrikan di semua elektronik, dari positif ke negatif. Jadi alat ini yang berfungsi untuk menyearahkan atau membuat satu arah arus itu mengalir dari positif ke negatif. Oke, untuk alat ini adalah diode atau rectifier atau penyearah. Ini kalau di elektronik, dan ini ada tulisan kode di sini 6A. Untuk diode ini adalah 6 ampere ukurannya, tergantung dari besar kecilnya diode ini. Tergantung dari besar kecilnya ukuran, semakin besar diameternya, untuk nomornya ini semakin naik, dan kalau semakin kecil itu semakin menurun. Ini ada yang 1 ampere, ada yang 2, ada yang 3 ampere. Ini kalau yang di elektronik ini yang paling besar, ini saya jumpai yang 6 ampere. Ini kalau setengahnya itu 3 ampere, setengah ukuran dari sini. Dan ini sangat berfungsi sekali atau berguna sekali dalam dunia otomotif untuk mengetahui bahwa fungsi ini sangat penting sekali untuk mengetahui sistem kelistrikan DC atau direct current untuk dunia otomotif. Seperti itu inti mudahnya. Jadi alat ini berfungsi untuk menyarahkan arus listrik dari bolak-balik, dari sini maupun ke sini, maupun dari negatif ke positif. Dari positif ke negatif ini disearahkan dari jalur positif ke negatif. Seperti itu fungsi dari diode ini. Dan di sini ada sebuah CDI DC. Kemarin ada yang komentar bagaimana cara kerja dari sebuah CDI DC. Apa itu CDI DC? Untuk CDI DC kita bisa melihat dari konstruksi atau di dalamnya sini. Untuk ciri-ciri mudahnya kita bisa melihat dari bentuk fisiknya itu lebih besar dari CDI biasanya, atau CDI AC, CDI yang menggunakan spool mesin. Untuk CDI DC kita bisa melihat dari konstruksi atau komponen di dalamnya. Ini ada komponen seperti ini, ada trafo kecil, trafo ferit, trafo ferit, dan ada kapasitor elko. Dan kebetulan di sini ada kapasitor non polar, saya lepas dari kapasitornya. Dan untuk cara kerja dari CDI AC adalah di sini ada sebuah aki. Untuk aki ini aki basah, aki 12 volt 5 ampere, aki basah. Ini hanya sebagai contoh teman. Untuk aki ini voltasenya adalah 12 volt saat pengecasan atau saat melakukan pengisian. Ini amannya di angka 14,8 volt. Ini lebih aman untuk aki motor.
ini 12 5 ampere, dan kita bisa mengetahui dari beberapa sel. Oke, maaf, beberapa selnya di sini. Oke, untuk aki basah ini sangat mudah sekali untuk mengetahui tentang kerusakan dari sebuah aki. Kita bisa melihat dari beberapa selnya. Oke, kita bisa lihat. Oke, di sini warnanya abu-abu, ini normal. Yang sini putih, ini sudah tidak berfungsi. Oke, ini sudah tidak berfungsi, tidak berfungsi, tidak berfungsi. Jadi intinya aki ini mati total. Oke, untuk aki ini saat standby atau tidak digunakan atau hubungan terbuka atau tidak dipasang di motornya, untuk voltasenya saat akinya masih normal itu di atas 12,4 volt, ini sudah dikatakan bagus atau bisa digunakan untuk sistem kelistrikan 12 volt, karena di setiap selnya, di setiap lubang selnya ini mengeluarkan arus sekitar 2,1 volt. Jadi intinya 2,1 dikali 6. Oke, di sini ada lubangnya 6. Jadi saat kita total itu sekitar 12,6 volt. Tapi 12,4 volt itu sudah termasuk bagus untuk saat kita tidak gunakan atau hubungan terbuka seperti ini, keadaan terbuka untuk aki 12 volt. Oke, jadi di sini cara kerja dari sebuah CDI DC ini kita bisa lihat. Ini inputnya menggunakan aki 12 volt, kemudian diinverterkan atau di step up, dinaikkan dari 12 volt menjadi 220 volt, kemudian disalurkan ke coil, kemudian diatur oleh pulser. Oke, seperti itu teman-teman tentang fungsi dan cara kerja dari CDI DC. Dan di sini ada sebuah motor dari motor yang menggunakan CDI DC. CDI yang menggunakan aki. Kebetulan di sini ada sepeda motor Shogun lama. Ini kalau di tempat saya Shogun Kebo. Kalau di tempat teman-teman silakan komen. Ini Shogun apa namanya? Oke teman-teman, untuk sistem kelistrikan dari motor ini, dari motor Shogun ini, kita bisa mengetahui dengan mudah tentang sistem pengapiannya. Di sini untuk motor Shogun, oke, menggunakan CDI DC. Ini kebetulan tempatnya tertutup. Ini kita bisa lihat. Oke, ini adalah bentuk atau bentuk fisik dari CDI DC. Oke, ini kayak CDI Shogun. Oke, seperti ini tidak saya ambil, ini soalnya sulit teman. Oke, untuk saya lepas, ini sudah saya bawa tadi. Dan di sini kita bisa melihat dari sebuah kelistrikan dari CDI DC. Oke, CDI yang menggunakan aki. Oke, ini sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja dari sebuah CDI DC. Semakin bagus sistem pengisiannya dan semakin bertenaga dari motornya, tidak menyebabkan berbet ataupun terjadi masalah saat digunakan pada CDI DC, terutama untuk keawetan dari CDI-nya itu sendiri. Oke, kita akan coba lihat di berapa voltase dari pengisian sebuah CDI DC, pengisian akinya. Oke teman-teman, sebelum kita melihat dari sistem pengisiannya dari aki 12 volt ini untuk CDI Shogun, untuk motor Shogun ini, cara kerjanya adalah saat motor kita hidupkan. Ini supaya lebih mudah untuk memahami dari sistem kerja dari sebuah motor.
Oke, di sini adalah magnet atau sepul pembangkit dari arus mesin. Di sini ada magnet dan sepul pengisian, kemudian disearahkan oleh kiprok. Oke, kemudian dari kiprok kemudian diteruskan lagi ke akinya, dan di aki ini ditampung atau disearahkan, dimasukkan voltasenya. Jadi di sepul mesinnya ini masih sepul AC, kemudian disearahkan oleh kiprok untuk melakukan pengisian ke akinya, ke aki 12 volt ini. Untuk voltasenya teman-teman bisa simak tadi di angka 14,8 volt untuk lebih aman terhadap CDI nya maupun terhadap akinya. Kita akan coba lihat berapa voltase pengisian dari sebuah aki dari motor Shogun 110 ini, apakah masih aman. Oke teman-teman, kita akan lihat dari voltasenya. Oke, ini dalam keadaan tidak dihidupkan 12,6. Oke, masih bagus untuk voltase akinya. Kita akan coba hidupkan motornya. Mantap, starternya bandikir. Oke, kita lihat sudah mulai naik dengan gas rin, sama gas gede mas. Gas mati, gas mati. Oke teman-teman, ini sudah dihidupkan motornya. Kita bisa lihat voltasenya sudah naik 13,25 volt, dan saat digas tadi sekitaran 14 volt, 14,1 volt. Jadi intinya aman untuk melakukan pengisian di motor CDI Shogun ini, karena tidak terjadi overcharge atau pengecasan yang berlebih. Dan di sini untuk teman-teman yang ingin memodifikasi dari sebuah pengisian aki supaya lebih naik lagi, untuk angka amannya itu 15,5 volt, itu masih aman, tapi ada beberapa kekurangan. Ini biasanya jika menggunakan aki basah. Oke, jika menggunakan aki basah itu air akinya cepat menguap, jadi kita harus sering melakukan pengecekan di air akinya. Dan untuk aki kering seperti ini sama, tapi untuk penguapan dari aki kering seperti ini, aki bebas perawatan ini lebih lama, karena sistem penguapan di aki kering seperti ini terjadi sangat kecil sekali. Dari gelembung uapnya berbeda sekali saat menggunakan aki basah. Seperti itu perbedaan dari sebuah aki basah dan aki kering. Jadi untuk kelebihan dari aki kering ini bentuknya sama, tetapi ampernya itu lebih besar atau arus dari CCA nya itu lebih besar. Oke, untuk memodifikasi dari sistem listrikan pada kiprok, untuk Shogun 110, kebetulan di sini untuk kiproknya ini di dalam teman. Ini di dalam. Untuk CDI Shogun maupun CDI yang kiprok yang lama, kiprok yang masih menggunakan 4 kabel. Untuk menaikkan dari voltase, kita bisa menambahkan jalur atau menambahkan diode di jalur negatifnya.
jalur negatifnya kita putus, kemudian kita hubungkan ke sini. Dari kiprok ini ke bodi motor, kita ambil jalur yang negatifnya. Oke, kita potong kabelnya, kita tambahkan diodenya. Oke, ini yang ke kiprok dan ini yang ke bodi motor. Oke, kita bisa menambahkan satu diode untuk menambahkan 0,5 volt. Jika menambahkan 1 volt, kita bisa tambahkan 2 diode. Ini cukup aman, dan alternatif ini bisa digunakan teman-teman untuk mengatasi dari voltase dari kiproknya itu menurun, tidak sampai 14 volt. Bisa menambahkan atau memasang diode ini pada kiprok motor. Kita taruh di bodi kiproknya, kita pakai lem G seperti ini supaya efek panas dari diode saat dipakai itu tidak terlalu tinggi. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Jika ada salah maupun kekurangan, mohon dimaafkan dan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak uripane bos, iki nggawe CDI dhisik. Oke, ini bendiknya ndak normal, tak bisa di starter. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos. Waras.